kecuali melalui pintu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah sudah tidak ada saat ini. Kita tidak hidup pada zaman Rasulullah. Kita juga tidak hidup pada zaman sahabat beliau. Kita juga tidak hidup pada zaman tabi'in, tabi'in, ulama salaf maupun ulama khalaf. Akan tetapi Allah beri kesempatan kepada kita untuk hidup pada zaman ada ulama warathatul anbiya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, la yukallimuhumullahu illa wahyan. Tidak akan sampai seorang manusia itu kepada Allah kecuali melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah melalui wahyu. Melalui wahyu ini adalah para nabi dan rasul. Kemudian jalan yang kedua adalah min wara'i hijabin. Orang-orang yang telah terbuka hijab mata hatinya untuk melihat keberadaan Allah, yaitu para ulama, para wali-wali Allah. Dan bahkan tanah Aceh adalah tanah para wali Allah. Orang-orang tua kita, raja-raja kita adalah para wali-wali Allah yang beliau-beliau musyahadah melihat keberadaan Allah dan bahkan menerima warid-warid langsung dari Allah, sebagaimana Nabi katakan, ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah kepada orang-orang mukmin yang benar imannya, yang imannya secara zahir maupun secara batin. Imannya dia yakini secara akalnya, ia rasakan pada batinnya, dan bahkan hilang selain wujud, sebagaimana pada zikir kita, la ilaha illallah, la ma'bud, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, la maksud, tidak ada tujuan kita untuk berzikir kecuali Allah, yang terakhir la mawjud, tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah. Kapan kita rasakan wujud Allah? Ketika hilang wujud rasa kita, maka yang ada hanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu para wali-wali Allah, ilmu yang diturunkan oleh raja-raja kita, para mufti-mufti kita dulunya. Mufti yang pertama dipimpin oleh Hamzah Al-Fansuri, lalu mufti yang kedua diteruskan oleh Syamsuddin As-Sumatrani, lalu mufti yang ketiga diteruskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, yang seluruh Nusantara ulama kita yang menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu itu adalah ulama kita, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, yang kitabnya bernama Tarjumal Al-Mustafid, terkenal seluruh timur, di Arab juga terkenal kitabnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita berada pada tempat di mana guru kita katakan tadi, awal daripada titik bah. Kita bersyukur kepada Allah, kita semua adalah berasal daripada titik bah, ya. Beliau ini mubalik, mohon maaf serius sedikit, beliau mubalik, cara bicaranya saya paham betul beliau mubalik. Perkenalkan, ayahanda kami, saya pribadi nama saya Irfan Rajes, besar saya di Jakarta. Saya salah satu orang yang dikirim oleh Pemda Aceh untuk Jakarta, karena di saat itu saya umur 13 sudah hafal Quran 30 juz. Saya dikirim oleh Aceh itu, Pemda Aceh tahun 95. Kami dari Aceh ada berlima. Saya berasal dari Aceh Selatan, lalu sampai ke Jakarta dibeasiswain sampai S2, bahkan saya S2 2 kali. Kemudian S3-nya di sini, bahkan teman-teman saya yang di Aceh itu termasuk salah satunya Syekh Zamhuri Ramli, Imam Masjid Baitur Rahman, kemudian Ustadz Zulfikar, bahkan Madrasah Ulumul Quran semua saya kenal, baik dari Langsa sampai ke Aceh Selatan. Maka kalau ada orang Aceh bilang saya bukan orang Aceh, orang Jame, maka marah saya. Tapi memang saya bahasa Aceh bisanya di Jakarta. Alhamdulillah, kami berlima tidak memalukan Aceh, sehingga Aceh diberikan kuasa penuh terhadap lembaga pengembangan tilawatil Quran secara penuh oleh pusat atas
dasar daripada prestasi kami berlima kemarin tahun 95, alhamdulillah. Lalu ta'aruf, saya bukan orang alim, Pak Kiai. Kemudian ini ayah-ayahanda kami datang kemari, dan tentunya almarhum adalah orang baik. Almarhum kami kenal dan sering ke MPTT. Saya ketemu dengan beliau 3 kali. Pertama ketemu saya di daerah Cikarang dalam acara, kalau tidak salah acara orang Aceh juga, tapi beliau di mana? Cikarang ya, Mas Samsul Bahari. Kemudian yang kedua saya ketemu di tempat almarhum Bang Abang Darizani di Pasar Minggu. Nah, ya. Di sana baru saya mulai bicara dengan beliau almarhum. Maka benar kata guru kita bahwa beliau orang alim. Di saat itu saya bertanya bagaimana pemahaman antara tentang balaghah, bagaimana pemahaman kitab di Aceh dengan di Jakarta. Beliau menjawab dengan sangat bagus. Artinya beliau orang alim dan beliau orang baik dan tawadhu. Disuruh doa juga beliau nggak mau. Bukan nggak mau memuliakan senior yang lain. Maka kami hadir kemari atas dasar kecintaan beliau kepada umat, kecintaan beliau kepada umat agar khususnya masyarakat Aceh yang ada di Jakarta agar memahami ilmu agama. Maka kami hadir kemari atas perintah guru kami. Kami punya guru di Jakarta, yaitu Bapak Wali Nanggur Jakarta, namanya Bapak Haji Khairun Nas. Beliau sedang di Malaysia. Beliau adalah pembantu daripada Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi di Aceh. Beliau yang memimpin Jakarta. Maka beliau menyuruh kami untuk hadir, untuk mendoakan kita sama-sama agar apa yang telah beliau perjuangkan menjadi jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar takzim kami dari jamaah MPTT kepada ayahanda kami di sini, guru-guru kami baik yang hadir maupun yang di Aceh dan yang di Mudi Mekar ini. Mohon doakan kami, dan kami di sini hanya ingin menjalin silaturahim dan sama-sama mendoakan beliau. Karena yang kami pahami bahwa kata guru kami, orang yang paling diterima oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang benar imannya kepada Allah. Karena setinggi apapun ilmu kita, profesor kita, ulama kita, apakah kita baca kitab lancar, tafsir juga bisa, hafal Quran, kalaulah hati kita tidak selamat di hadapan Allah, maka tidak akan selamat kita di hadapan Allah. Maka kami diajarkan agar beriman kepada Allah tidak hanya secara lahiriah saja. Kami yakini Allah secara akal kami, akan tetapi hati kami berpaling kepada Allah, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kami diajarkan agar hati bagaimana tamkin mengingat keberadaan Allah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Benar pada akal kita, akan tetapi hati kita berpaling. Yang besar pimpinan kita, yang besar ilmu kita, yang alim kita, yang berpangkat kita. Maka inilah yang diajarkan kepada kami agar bagaimana mentamkinkan zikir. Ratib Seribe itu hanya nama, tapi zikir kami ada 100, ada 300. Kadang-kadang kawan takut bikin Ratib Seribe lama-lama. Tidak, sampai 3.000, tidak. Karena dengan zikir inilah, maka kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta mayaqulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan kiamat dunia ini selama ada orang yang mengucapkan Allah. Orang yang bagaimana? Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah. Tapi yang dikatakan pada hadis ini adalah orang-orang yang telah fana, orang-orang yang tidak hanya mengucap dengan bibirnya, akan tetapi hatinya merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada saat itu, di dalam tafsir Al-Jailani, mal yang dimaksud di sini adalah orang berpikir mal itu harta benda, uang, mobil, tidak. Tapi di dalam tafsir Al-Jailani dikatakan mal yang dimaksud di sini
segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu harta. Ilmu itu harta, amal itu harta. Maka tiada manfaat ilmu dan amalmu wala banu, dan juga anak-anakmu, istrimu. Oh, ayah saya ulama, guru saya orang alim. Apa kata Allah? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang selamat hatinya di hadapan Allah. Kalaulah keyakinan kita kepada Allah hanya sampai pada leher saja, tidak masuk ke dalam batin kita, pada sakaratul maut tidak berfungsi lagi ilmu yang kita miliki, tidak berfungsi lagi amal yang kita lakukan, kecuali hati yang setiap saat selama di dunia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara umum Nabi ajarkan zikir ada dua, ada zikir jali, ada zikir khafi. Zikir jali Nabi ajarkan pada zaman Futul Madinah. Zikir khafi Nabi ajarkan pada zaman Futul Makkah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ajarkan pada Futul Makkah, di saat itu tidak aman, banyak orang kafir daripada orang yang yakin kepada Nabi. Maka Nabi ajarkan zikir secara khafi, Allah pada hati saja. Kalau di saat itulah diajarkan zikir jali, maka akan dibunuh orang muslim. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, disitulah Nabi ajarkan zikir jali kepada Ali bin Abi Thalib. Zikirnya keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam ilmu tasawuf, tubuh kita Allah ciptakan ada dua. Allah ciptakan tubuh kita secara zahir, yang kita bentuk ada air, api, angin, tanah, atau diwa, di, mani, manika. Ada alam amri namanya, alam yang hubungan dengan Allah. Zahir kita nggak bisa berhubungan dengan Allah. Selama kita masih ada Allah, tak bisa kita berhubungan dengan Allah. Kita hanya bisa melihat wujud keberadaan Allah pada alam semesta. Tapi yang berhubungan dengan Allah adalah ruh. Maka alam amri ini ada lataif-lataif di dalam tubuh kita. Ada kalbu. Maka kata Nabi, jika kalbu itu baik, maka baik seluruh tubuh. Maka yang dizikirkan pada kalbu itu. Kemudian ada ruh, ada khafi, ada sir, dan ada akhfa. Inilah yang dididik untuk dilatih. Jadi kalau baik hati kita ketika berzikir la ilaha illallah. Ada orang guru mengatakan begini, apa itu MPTT zikirnya nggak sesuai tajwid, katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ha di situ adalah ha yang sifatnya ma'rifat. Cara makharijul huruf pengucapannya dengan dada, la ilaha. Itu sudah diucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah diucapkan. Ini sedikit pemahaman supaya tidak ada salah paham kita. Jadi di dalam zikir jali diajarkan kepada orang-orang yang teman-teman ini, guru, ini mantan-mantan maksiat. Dulu saya sering dakwah sama mereka sebelum masuk MPTT. Saya ajarkan kitab tentang tata cara sholat dan semuanya saya ajarkan. Habis ngaji dia main batu, main judi. Kalau di mana ada di mana ada orang hajatan, itu tidak akan komplit hajatan kalau tidak main judi. Main gaplek, main judi, main batu, kita main batu. Itu 2.000, 5.000, dan bahkan saya saksikan sendiri. Lalu 2000, tidak salah kapan Abu ya kemari? Walid Haji Beriza? 17 ya. 2003 Abu ya itu datang kemari, datang ke rumah-rumah. Lalu akhirnya sampai saat ini saya kenal dengan Abu ya di Mekah, Tuan Guru. Kenal di Mekah waktu itu umroh. Lalu diajarkan saya juga menentang mereka. Saya sudah doktor di tahun 2003. Yang dakwah kepada Tuan Guru, orang-orang yang baru hijrah. Di dalam diri saya pandang mereka orang hina, nggak paham apapun. Apaan dakwah begini? Saya ngajarin mereka. Itu wujud diri dalam tubuh saya, melihat keberadaan saya, kemuliaan saya. Lalu selama setahun, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya kenal dengan Abu ya di sana.
Dulu saya ngajar tasawuf di UIN, saya 8 bulan ngajar, di PT IKI saya juga ngajar. Alhamdulillah Allah berikan pemahaman. Jikalah kita tidak kenal ajaran orang tua kita dulu, ajaran tauhid tasawuf yang dulu diturunkan kepada yang tadi saya sebutkan wali-wali kutub di Aceh, ajaran tauhid sufi, tauhid yang ketika kita mengimani Allah bersih, tiada yang lain, la maksud, nggak ada yang lain. Kita hadir kemarin nggak ada maksud lain kecuali mengharapkan kasih sayang Allah. Itu harus dilatih, harus ada seorang guru yang melatih kita. Nggak bisa kita sendiri berjalan. Au yursila rasulan, kata Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Syekh Abdul Samad Al-Qalembani di dalam Muqaddimah apa kata beliau? Talabu syekh wajibun walau akabirul ulama. Jika hatimu belum bersih, jika hatimu belum khusyuk menghadap Allah, maka wajib kamu punya guru yang hatinya telah bersih, yang hatinya telah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita masih punya guru Tengku Abdullah di sini yang mau memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Mudah-mudahan atas karamah bihaqqi Rasulillah, bihaqqi ulama syekh kita yang ada di Aceh, mudah-mudahan kita semua diselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua hadir mari menyaksikan bahwa beliau Kiai Haji Kiai Rijal adalah orang baik. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami orang-orang Aceh dan bahkan juga ada orang luar NTT yang ada di Cawang, kita sama-sama untuk memahami agar umat khususnya orang Aceh yang ada di Jakarta ini, yang juga Serambi Mekah, janganlah sampai dipandang orang bahwa Serambi Mekah, mohon maaf Tengku, ada orang yang di sini nggak tahu huruf hijaiyah, saya nggak kasih tahu orangnya. Udah punya anak 2, orang Aceh dan orang Jakarta, orang Jawa memahami bahwa kita orang Aceh adalah orang yang paham agama, kan? Tapi kita dilihat orang nggak sholat, nggak paham Al-Quran. Tapi alhamdulillah atas keberkahan kajian-kajian yang datang di Aceh, terutama kami dari Abuya membawa ajaran tauhid tasawuf, agar banyak orang yang telah berubah. Bahkan orang yang dulunya bandar narkoba, tanpa direhabilitasi, mereka hanya dengan zikir kalimah la ilaha illallah. Kalimah itulah penentu kita apakah syurga ataupun neraka. Dengan kalimah zikir itu la ilaha illallah, itulah kita hidup. Dengan kalimah itu juga kita diadakan oleh Allah. Dengan kalimah itu kita menjalani hidup. Dengan kalimah itu juga penentu kita apakah selamat di hadapan Allah atau tidak selamat. Maka ketika kami diajarkan la ilaha illallah, mulut mengucapkan, hati hudur di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat karamah daripada mursyid-mursyid kita. Mohon maaf, saya tidak mengajarkan, hanya berbagi ta'aruf dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata dari kami TTT Cawang Jakarta, ayahanda kami, guru kami, terutama kepada guru saya, kepada Bang Halid dan lain semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.